Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kali ini. Hari ini kita bakal sedikit bermain peran menjadi detektif keuangan. Ya, kita akan membongkar bahaya-bahaya tersembunyi yang sering banget luput dari pandangan di dalam catatan piutang usaha atau accounts receivable. Siapkan diri Anda karena apa yang bakal kita bahas ini, percayalah, benar-benar bisa menyelamatkan sebuah bisnis dari jurang kehancuran. Pernah nggak sih Anda melihat fenomena yang aneh ini dan bertanya-tanya, loh, kenapa ya sebuah perusahaan yang penjualannya kelihatan luar biasa tinggi di atas kertas, tiba-tiba malah gulung tikar tanpa peringatan sama sekali? Ini misteri banget kan? Dan tahu nggak, jawabannya itu biasanya nggak selalu soal kondisi pasar yang lagi lesu, tapi justru bersembunyi dengan sangat sunyi di dalam buku akuntansi mereka sendiri. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang kita cari di sini? Kita mencari red flags atau bendera merah dalam audit piutang usaha. Sederhananya, ini tuh sinyal peringatan kritis. Kalau sinyal ini nyala, itu artinya ada potensi salah urus manajemen, bahaya fatal pada aliran kas yang mengancam nyala operasional, atau kesalahan fatal di dalam sistem pencatatan piutang. Mendeteksi sinyal-sinyal ini sejak dini, wah itu benar-benar kunci utama untuk kelangsungan hidup bisnis. Nah, untuk merapikan analisis kita akan mengelompokkan 8 bendera merah akuntansi ini ke dalam 3 zona investigasi. Pertama, perilaku pelanggan yang mencurigakan. Kedua, kejanggalan sistem dan pencatatan. Ketiga, paradoks penjualan versus kas. Lalu pastinya, kita akan merangkum semuanya dalam kesimpulan dan kewaspadaan akhir. Kita masuk ke zona investigasi pertama. Perilaku pelanggan yang mencurigakan, alias sinyal bahaya dari garis depan. Kita akan fokus melihat aktor eksternal kita, yaitu para pelanggan. Mari kita beralih dan lihat bagaimana ini berkembang menjadi sebuah bencana. 3 tanda bahaya spesifik ini sangat jarang berdiri sendiri. Mereka itu bagaikan efek domino yang mematikan. Semuanya biasanya berawal dari satu hal, pelanggan dibiarkan melewati batas kredit. Terus dari situ merembet jadi tumpukan tagihan yang overdue dan puncaknya berujung pada tingkat komplain atau dispute pelanggan yang sangat tinggi. Dalam operasi normal yang sehat, batas kredit itu ditegakkan dengan sangat disiplin. Nggak ada tawar-menawar. Tapi ancaman pertama justru muncul ketika pelanggan dibiarkan begitu saja melebihi batas kredit mereka. Ingat ya, membiarkan hal ini terjadi itu sama sekali bukan bentuk pelayanan pelanggan yang baik loh. Justru ini adalah kebocoran pertama dalam benteng pertahanan finansial Anda. Nah, kalau pelanggan tadi udah sering lewatin batas kredit, tebak apa konsekuensi logis yang bakal terjadi selanjutnya? Ya, kondisi itu pasti akan membawa kita pada bendera merah kedua ini. Banyak invoice atau tagihan yang overdue. Ini bukan sekedar angka yang telah ditagih ya. Ini ibaratnya urat nadi bisnis Anda yang lagi dicekik. Uang yang seharusnya masuk untuk muterin roda operasional perusahaan malah tertahan dan membeku di tangan pihak lain. Selanjutnya adalah tingkat dispute atau komplain pelanggan yang tinggi. Kenapa sih auditor itu sangat curiga sama hal ini? Karena usut punya usut, seringkali ini bukan murni soal kepuasan pelanggan. Melainkan ini cuma taktik yang sengaja dibuat-buat buat nunda pembayaran. Jadi, ini benar-benar sinyal bahaya akuntansi yang sangat krusial, bukan sekedar isu customer service biasa. Risiko besar lainnya yang sering nggak disadari adalah ketika piutang pada satu pelanggan tertentu terus meningkat drastis dan mendominasi porsi standar. Ini bahaya banget. Bisnis Anda secara nggak sadar sedang membangun ketergantungan yang sangat fatal. Coba bayangkan, kalau pelanggan raksasa ini tidak tiba bangkrut atau nolak bayar, seluruh fondasi operasional Anda bisa ikut hancur lebur seketika itu juga. Oke, sekarang kita beralih ke zona kedua. Kejanggalan sistem dan pencatatan, atau masalah di dapur internal. Kita pindah dari ngurusin pelanggan ke jantung back office perusahaan, di mana penundaan sistem dan keteledoran administratif seringkali menutupi realitas keuangan yang sebenarnya. Idealnya, pembaruan akuntansi itu dilakukan secara real time, tapi bahaya mulai muncul ketika ada payment posting yang terlambat. Mencatat pembayaran secara telat itu sama saja Anda secara buta mengaburkan jumlah kas aktual yang perusahaan miliki saat itu. Ini bikin kebingungan dan friksi di dalam sistem, serta memaksa manajemen untuk ambil keputusan strategis pakai ilusi angka yang udah basi. Dan kebingungan data tadi sangat erat kaitannya sama bendera merah masif yang satu ini, selisih rekonsiliasi accounts receivable. Ini bukan cuma soal salah ketik yang bisa Anda abaikan begitu aja. Kalau angka total di buku besar ternyata nggak nyambung sama rincian piutang dari masing-masing pelanggan, itu ibarat sirene peringatan yang nyaring banget. Ini menandakan kerusakan sistem akuntansi yang parah atau skenario terburuknya ada indikasi manipulasi dari dalam. Nah,
Ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana semua kelalaian pencatatan tadi pada akhirnya akan bermuara di satu titik, lonjakan tajam pada jumlah write-off atau penghapusan piutang. Angka tak wajar ini sebenarnya adalah kuburan massal, tempat perusahaan mengubur semua dispute yang nggak selesai dan utang macet yang kita bahas di zona pertama tadi. Ini secara literal adalah aset perusahaan yang terbakar habis tanpa sisa. Masuk ke zona ketiga, sekaligus klimaks dari investigasi kita. Paradoks penjualan versus kas, alias ilusi keuntungan. Disinilah sinyal paling menakutkan muncul, yaitu ketika semua bendera merah yang kita bahas sebelumnya bersatu padu menghancurkan dari dalam. Mari kita pelankan sedikit ritmenya, penjualan tinggi tetapi cash flow buruk. Ini dia. Ini adalah gejala pamungkas, titik puncak dari sistem piutang yang sedang sakit parah. Anda dan seluruh dewan direksi mungkin lagi asyik bersorak karena angka penjualan di laporan kelihatan fantastis dan pecah rekor. Tapi, kalau uang tunainya nggak pernah benar-benar ada di tangan Anda, perusahaan sebenarnya sedang berjalan santai menuju jurang kebangkrutan sambil tersenyum. Jadi, poin krusialnya adalah keuntungan di atas kertas atau paper profit dari penjualan selangit itu nggak akan berdaya melawan kenyataan pahit dari arus kas yang buruk. Keuntungan di kertas nggak bisa dipakai buat bayar gaji karyawan yang udah capek kerja tiap hari, nggak bisa melunasi utang ke supplier, dan pastinya nggak bisa dipakai buat nyalain lampu kantor Anda. Uang Anda terpenjara di dalam piutang yang salah urus, dan bisnis nggak bisa hidup cuma dari janji manis. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, kesimpulan dan kewaspadaan akhir. Mari kita satukan semua petunjuk dari investigasi ala detektif kita hari ini untuk melindungi bisnis Anda secara efektif. Ketika kita menjejerkan ke-8 bendera merah ini secara bersamaan, mulai dari masalah eksternal pelanggan yang melanggar batas kredit, sampai kelemahan sistem internal kayak pencatatan yang terlambat, kita jadi sadar satu hal. Kalau dilihat satu-satu secara terpisah, mungkin Anda menganggapnya cuma masalah operasional biasa. Tapi saat mereka dikombinasikan, mereka membawa beban kehancuran arus kas yang mutlak nggak bisa ditoleransi. Dan hal ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang cukup provokatif ya, tapi sangat esensial. Coba Anda bayangkan, kalau proses audit dilakukan pada hari ini juga, di detik ini, kira-kira berapa banyak bendera merah yang akan terlihat berkibar bebas di dalam catatan keuangan perusahaan Anda? Saya sangat berharap bedah materi kita hari ini bisa mempertajam insting finansial Anda. Jangan pernah nunggu sampai sumur kas Anda tiba-tiba kering baru mulai ngecek piutang. Bertindaklah proaktif dari sekarang. Terima kasih banyak udah ikut mendalami materi krusial ini bareng saya. Tetap waspada dan sampai jumpa di bedah materi yang selanjutnya.